Saya baca sambil kita perhatikan dalam kitab suci masing-masing. Yohanes 10 ayat 28 ditulis begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terpujilah Tuhan untuk firman yang suci. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya lanjutkan telaah atas teks ini, saya ingin sampaikan dua hal. Pertama, kepada kita. Yang pertama, saya mohon maaf, hari ini kita tidak akan mendengarkan lelucon. Hari ini tidak ada lawak-lawak. Hari ini tidak ada komedi. Jadi, kenapa saya harus mengingatkan itu? Karena maaf ya, jangan marah, jangan tersinggung. Di banyak tempat, umumnya asumsi orang, pikiran orang yang akan bicara di KPI itu pelawak. Maafkan saya untuk saudara tidak akan temukan malam ini. Dan saudara mungkin akan dibuat tegang malam ini. Kita akan memikirkan hal-hal yang lebih penting. Dan itu adalah doktrin. Saya memiliki pendirian begini. Iman tidak mungkin dibangun oleh mop-mop, lelucon-lelucon, lawak-lawak. Tapi iman sejati harus dibangun oleh firman yang suci. Amin. Itu hal pertama. Jadi kalau saudara mengharap pendeta yang akan khotbah balawak, salahkan yang dapat undang. Maafkan ya. Maafkan, kita nyandak mau balawak. Enggak. Dan itu sudah tekad saya. Kita maafkan, kita enggak bilang lebih dulu Ibu Pendeta. Karena di tempat lain kalau kita diundang, kita bilang lebih dulu itu. Satu, kita nih mau balawak. Yang kedua, kita pergi khotbah kira-kira 1 jam. Mari percayalah Bapak Ibu, saya mempersiapkan kira-kira 2-3 hari ini. Jadi kita enggak mau datang bakarang di sini. Malam ini saya akan mengingatkan ulang, kalau saudara sudah pernah tahu atau mengajar bagi yang belum pernah. Kita malam ini akan membicarakan tentang satu doktrin yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu doktrin keselamatan. Kenapa ini penting? Pertama, saya membaca satu kalimat dari John Stott, seorang pengajar Alkitab yang sangat besar. Dia bilang begini, sangat mungkin ada orang lahir di dalam gereja, menjadi besar di dalam gereja, dibaptis di dalam gereja, tapi waktu mati masuk neraka. Itu kata-kata yang sangat menakutkan. Lahir di gereja, dibaptis di gereja, menjadi besar di gereja, tapi waktu mati dia masuk neraka. Karena apa? Dia hanya ada di dalam gereja, tapi dia tidak di dalam Kristus. Gereja tentu yang dimaksud adalah institusi, administrasi. Yang kedua, kenapa saya merasa ini penting? Karena sampai hari ini, doktrin-doktrin utama, ajaran-ajaran utama, ajaran-ajaran primer di dalam gereja makin terpinggirkan. Padahal ada seorang pendeta, penginjil pendeta besar di Indonesia yang telah berkeliling dunia lebih dari 50 tahun. Pendeta Stephen Tong bilang, gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Saudara bayangkan, torang pe tubuh ini kalau tidak ada tulang, tawak semua. Bagaimana dia akan berdiri kokoh? Demikian juga dengan gereja. Gereja harus mementingkan doktrin. Seorang pendeta, yang mungkin saudara ikuti pengajaran-pengajarannya di YouTube juga, Pendeta Budi Asali bilang begini, doktrin itu ibarat fondasi dan tiang-tiang beton dari sebuah bangunan. Sehebat apapun, semegah apapun, seindah apapun nampaknya bangunan itu, tapi kalau fondasinya rapuh, tiang-tiangnya rapuh, hanya menunggu waktu, bangunan itu akan berantakan. Demikian juga dengan gereja. Maka gereja harus mementingkan doktrin.
Gereja tidak boleh menganggap hal yang penting itu tidak penting dan yang tidak penting dianggap penting. Maafkan satu kali lagi saya menyinggung hal yang pertama saya ucapkan tadi. Kadang-kadang semoga di sini nyanda, di tempat-tempat lain, ketika dorang mau cari kadim, itu juga, ini sementara live, nggak apa-apa. Ketika saya datang di Sonder 2 tahun lalu, di sana juga begitu. Kalau ada ibadah KPI, di sana malah ada program rutin setiap tahun di menjelang HUT PI, itu 3 malam berturut-turut. Itu sudah saya tidak tahu dari tahun berapa. Setelah saya datang, tapi ada sesuatu yang di sana terjadi adalah umumnya kalau dorang mau cari kadim KPI, yang dorang pikirkan adalah kalau boleh dia juga datang mau cerita lucu. Dan anehnya setelah dorang pulang, kadim pulang, yang dorang ingat dia apa? Dia cerita lucu, dia lawak-lawak, dia mob. Lalu saya memberanikan diri mengkritik. Saya tidak peduli, saya mengkritik. Dan puji Tuhan mulai tahun ini diperbaiki. Baru-baru ini kami 3 malam membahas konsep Tritunggal. Dan sangat ketat. Memang orang so backing dia silabus, orang so backing dia kerangka acuan, lalu disodorkan. Apakah pembicara, apakah kadim siap untuk menerangkan ini? Karena kami ingin gereja bertumbuh. Kami tidak ingin lelucon-lelucon lagi. Kami tidak ingin lawak-lawak lagi. Gereja ini akan kuat dan masa depannya Tuhan berkati ketika gereja mementingkan ajaran-ajaran yang sejati. Amin. Saudara, ini baru pengantar. Itu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saudara, dulu waktu torang masih sekolah, mungkin ingat, manusia itu memiliki 3 macam kebutuhan. Di ekonomi dulu belajar ilmu ekonomi waktu SMP atau SMA, ada yang disebut kebutuhan apa? Kebutuhan primer, itu maksudnya apa? Kebutuhan utama. Mesti ada, ndak boleh ndak ada. Mesti ada, ndak boleh ndak ada. Karena itu menentukan hidup dan mati. Kalau ada, hidup. Kalau ndak ada, mati. Misalnya apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan primer kan? Yang kedua ada yang disebut apa? Kebutuhan sekunder. Ada. Tapi hak perlu, tapi boleh ditunda. Yang ketiga apa? Tersier. Ada ndak penting. Ada ndak penting. Sebenarnya ketika membicarakan doktrin gereja, jadi saya berharap orang memang mesti aktifkan akal sehat malam ini. Doktrin gereja juga itu bisa dibagi dalam tingkatan-tingkatan seperti itu. Ada yang disebut doktrin primer, ada yang disebut doktrin sekunder, ada doktrin tersier. Doktrin primer artinya doktrin yang harus ada, harus diterima, tidak boleh tidak ada, tidak boleh ditolak. Menerima itu berarti hidup, menerima itu berarti kita jadi Kristen, menerima itu berarti kita masuk surga. Menolak itu berarti kita bukan Kristen, menolak itu berarti kita sesat, menolak itu kita bidat, dan menolak itu kita pasti binasa. Apa itu? 1, misalnya doktrin Allah Tritunggal. Yang kedua, doktrin tentang keselamatan hanya oleh iman. Yang ketiga, doktrin tentang Kristus, dwi natur Kristus. Kristus itu Allah sekaligus manusia. Yang keempat, doktrin tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yang kelima, doktrin tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, titik. Ada juga doktrin-doktrin. Jadi saya ulang, menerima doktrin ini kita disebut Kristen, kita hidup kekal, kita masuk surga. Tapi penolakan terhadap doktrin ini itu menentukan kita tidak disebut Kristen. Saudara lihat di dalam perkembangan sejarah, ada banyak orang menyebut diri Kristen tapi tidak menerima konsep Allah Tritunggal.
Mereka tidak setuju bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Mereka juga tidak menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak menganggap Roh Kudus sebagai Allah. Mereka tidak menerima Alkitab adalah firman Allah. Mereka menganggap Alkitab hanya berisi firman Allah. Saya tidak akan terangkan ini malam tentang 5 pokok itu atau 6 pokok. Tapi ini adalah doktrin yang menentukan hidup mati kekristenan, menentukan seseorang disebut bidat atau benar, menentukan gereja itu disebut sesat atau benar. Jadi penolakan terhadap konsep-konsep doktrin primer ini akan menyebabkan kita akan katakan dia sesat. Tapi ada juga doktrin-doktrin sekunder, penting tapi tidak menentukan hidup mati, penting tapi tidak membawa orang pada kategori sesat atau benar, penting tapi tidak menentukan keselamatan. Misalnya doktrin tentang baptisan. Itu doktrin penting tapi tidak menentukan keselamatan. Tidak menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Tidak menentukan orang bisa disebut Kristen atau tidak Kristen. Doktrin-doktrin sekunder itu adalah doktrin-doktrin yang hanya akan menentukan denominasi gereja. Jadi ketika orang mengatakan yang benar adalah baptisan, misalnya, orang baptisan gemim apa? Karena orang tata ibadah bilang, gemim menerima 3 macam baptisan. Curah, percik, selam. Orang pakai selama ini apa? Betul. Orang pakai selama ini apa? Betul-betul. Yakin. Orang pakai selama ini 3 kan? Bukan pakai, akui 3. Curah, percik, selam. Yang orang pakai apa? Banyak kali orang bilang percik. Mari coba lihat DP perilaku. Tuh pendeta ambil tuh air. Kok dia bilang apa? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu lebih tepatnya curah atau percik? Kalau percik dulu yang masih ingat sumbu konfor 24 sumbu itu, masih ingat, masih ada yang Riki? Ya pasti orang pe generasi lah. Yang anak-anak di bawah 12 tahun mungkin sudah tahu. Ambil air. Begini tuh percik. Mari saudara pernah lihat enggak pendeta gemim baptis? Sini. Kami lasut aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu, pernah lihat? Enggak pernah. Sebenarnya orang salah bilang. Orang saya bilang selama ini percik. Mari sebenarnya bukan percik. Percik boleh, gemim terima, tapi enggak backing. Yang orang backing sebenarnya curah. Kenapa? Itu untuk menjaga konsistensi dalam pengajaran-pengajaran yang lain. Misalnya, baptisan Roh Kudus. Yohanes bilang begini, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang lebih besar dari aku akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, baptisan Roh Kudus maksudnya pencurahan Roh Kudus. Jadi supaya konsisten baptisan air, baptisan Roh Kudus, maka orang pakai istilah pencurahan. Menjadi salah ketika gereja tertentu mengatakan yang benar adalah selam. Tapi orang tidak mau bahas dulu ini. Orang mau bahas hari ini tentang doktrin keselamatan. Doktrin ini menjadi salah satu doktrin primer. Doktrin ini menjadi salah satu doktrin utama yang menentukan orang bisa disebut Kristen atau tidak Kristen, bisa disebut sesat, bidat atau orang benar, dan itu juga menentukan orang mati atau selamat, hidup kekal di dalam sorga atau binasa di dalam kekekalan. Orang akan bahas itu. Saya berharap saudara-saudara bersabar untuk memulai penjelasan tentang doktrin Allah Tritunggal. Maaf, untuk memulai penjelasan tentang doktrin, nanti lain kali tong bahas tuh lain-lain itu ya. Tapi malam ini orang bahas dulu tentang doktrin keselamatan. Saya akan menggunakan ilustrasi begini, saudara perhatikan. Kita pinjam nama boleh? Nama apa kita? Ya? 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 Landi. Ya?
Lani, Randi. Maaf, kita mati kiri payah kanan. Enggak gatuk bagus itu. Randi, so bapak atau masih nyong? Masih nyong, oke. Kita berdoa Randi umur panjang, sehat, Tuhan berkati, sukses. Ini cuma contoh, saudara perhatikan ya. Saya akan menggunakan ilustrasi ini untuk menerangkan doktrin keselamatan. Nanti terakhir saya akan terangkan apakah keselamatan itu boleh hilang atau enggak. Ini penting bukan? Karena sampai sekarang masalah ini masih kacau balau, termasuk di orang denominasi gereja yang menyebut diri gereja Calvinis. Bahkan ini belum tuntas. Kita terangkan begini, saudara perhatikan. Ini cuma ilustrasi, cuma contoh. Randi, kita pinjam nama ya. Saudara perhatikan, ada orang yang tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Dia belum mati, cuma sejabang mati. Sementara dia tenggelam, belum mati, sejabang mati. Sementara dia tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter, tiba-tiba Tuhan berdiri di pinggir pantai kang Tuhan bapanggil, Randi, jangan bodok di situ, di bawah sana ada hiu. Ngana bodok ngana mati. Dengan tenaga tersisa berusaha muncul ke permukaan, nanti kita bantu, nanti kita bimbing. Waktu dia dengar itu, muncul semacam pengharapan. Lalu dengan tenaga tersisa dia berusaha muncul ke permukaan laut. Lalu dia lihat betul yang bapanggil Tuhan dah berdiri di pinggir pantai. Kong dia berenang sambil Tuhan tuntun, berenang 5 meter ke kiri, ke kanan. Jangan terlalu jauh, berhenti, terus. Singkat cerita, selamatlah dia sampai di pinggir pantai, nyanda jadi mati. Ilustrasi ini kemudian dijelaskan begini. Suruh perhatikan. Keselamatan itu atau hidup kekal itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah aktif, manusia aktif. Allah berjasa, manusia berjasa. Allah punya sumbangsi, manusia punya sumbangsi. Allah memanggil, manusia berespon. Dua-dua ada peran, dua-dua ada jasa, dua-dua ada sesuatu yang dikerjakan. Dengan kata lain, keselamatan itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Di dalam istilah teologi, konsep ini dikenal dengan sinergisme. Sinergisme. Tahan sampai situ ya. Ilustrasi kedua. Nama apa kota Ya? Saya kuat akang. Kistel. Ya? Nistel. Oh, oke. Ilustrasi kedua, saudara tahan tadi ya. Saudara perhatikan ya. Ilustrasi kedua agak mirip tapi perhatikan perbedaannya. Ada kita berdoa, misal umur panjang, Tuhan berkati, hidup sukses, bahagia selamanya. Ini cuma contoh. Sudah tadi perhatikan ya. Yang kedua, ada orang tenggelam di laut yang kedalamannya 1000 meter. Dia so tenggelam, so sampai di dasar laut, so mati. Betul-betul so mati, so nggak bisa apa-apa. Memang kalau so mati so nggak bisa apa-apa kan? Dia so mati, so sampai di dasar laut, betul-betul so nggak bisa apa-apa. Lalu Tuhan datang, Tuhan menyelam ke dasar laut, Tuhan pi angkat dia, kong Tuhan bawa di pinggir pantai, kong Tuhan hembuskan nafas baru, kong dia hidup ulang. Ilustrasi ini diterangkan begini, keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Hanya Allah yang aktif, manusia pasif. Allah berjasa, manusia nyandak. Allah punya peran, manusia nyandak. Allah punya sumbangsi, manusia nyandak. Keselamatan itu betul-betul tindakan sepihak dari Allah, tanpa campur tangan, tanpa jasa, tanpa andil, tanpa peran. Sedikit pun dari manusia tidak ada. Betul-betul tindakan sepihak dari Allah. Di dalam istilah teologi, konsep ini dikenal dengan istilah, sudah tahu apa? Monergisme. Yang tadi sinergisme. Keselamatan itu hasil kerjasama. Dengan tadi keterangannya. Yang kedua, monergisme. Biar Joy malam ini turang sedikit-sedikit gaya kampus ya. Biar Joy bersabar ya. Karena kalau tidak begini orang kapan lagi mau belajar. Karena setiap hari Minggu orang mesti konsentrasi di MTPC kan.
Jadi hari-hari seperti ini menjadi saat-saat orang boleh belajar yang lain. Sekarang kita mau tanya, Pak Jemaat, izinkan saya mendapat respon. Menurut jemaat yang benar secara Alkitabiah, konsep keselamatan yang benar secara Alkitabiah, pakai ilustrasi randi atau nisel? Satu kali lagi, menurut jemaat yang benar secara Alkitabiah. Sekarang kan orang mau cari tahu, yang benar secara Alkitabiah pakai contoh randi atau contoh nisel. Saudara masih ingat DP beda tadi toh? Angkat tangan yang setuju konsep yang benar adalah pakai contoh randi. Keselamatan itu hasil kerjasama Allah manusia. Oke, turun tangan. Angkat tangan yang setuju keselamatan itu pakai contoh nisel. Keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah, manusia tidak ada peran sama sekali. Angkat tangan. Oke, turun tangan. Angkat tangan yang nyanda angkat tangan. Soalnya kita lihat, kita kan lihat di ujung mata. Angkat tangan contoh randi, kita lihat dia tidak angkat tangan. Angkat tangan contoh nisa, dia juga tidak. Sudah kita tanya jotari angkat tangan, tunda angkat tangan. Sudah lihat, saya mulai makin berani untuk menerangkan ini karena saya tahu bahkan konsep ini mungkin belum pernah dibicarakan lebih serius di jemaat ini. Karena kita sudah dapat gambaran. Orang semua amin atau saya terus? Sudah anggap penting ini enggak? Orang memang sudah aja belajar doktrin kan? Apa sih doktrin-doktrin yang penting? Orang rajin masuk gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, pasti masuk surga. Enggak. Sudah lihat, di ruangan ini saja, orang sudah dapat 3 opsi. 1, konsep itu yang benar adalah sinergisme. Yang kedua, monergisme. Yang ketiga, apa itu? Abstain. Dan tahu, pokoknya pendeta bilang juga kemar mana tuh betul. Sudah juga tanya-tanya pada orang. Sudah lihat, betapa sudah berpuluh-puluh tahun orang jadi Kristen, tapi masalah doktrin keselamatan saja belum beres. Sekarang malah pikirkan ulang kita punya pertanyaan di awal tadi. Apakah doktrin itu tidak penting? Padahal ini menentukan hidup mati kita. Doktrin keselamatan ini menentukan orang mau selamat atau mau binasa. Sudahlah, maaf jemaat, maafkan, sudahlah. Jangan lagi di KPI berikut, jangan lagi sibuk dengan khotbah yang lawak-lawak. Saatnya kita bertumbuh dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Amin. Gereja yang mementingkan pengajaran akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang saya akan jawab. Yang benar secara Alkitabiah. Contoh randi atau nisa? Jawabannya sebenarnya dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita tidak mau baca, mari kita terangkan dengan cepat. Harusnya ayat 28 yang orang baca di Yohanes 10 tadi itu hanya untuk menjawab apakah keselamatan boleh hilang atau tidak. Tapi setelah sebenarnya tadi kita sementara survei, observasi, kita boleh bicara itu enggak. Tapi dapat survei kita mesti mundur. Orang mau bicara ulang tentang doktrin keselamatan. Dan kayaknya ini mau 1 jam lebih sedikit. Mari saya berharap bersabar. Sekarang kita jawab. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 memberikan jawaban yang sangat tegas tentang pertanyaan tadi. Saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1 dan tulis apa? Yang saudara baca Alkitab. Kamu dahulu, apa kata? Sudah mati atau hampir mati? Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan oleh dosa-dosamu. Ayat 2 bilang apa? Kamu hidup di dalamnya. Ini aneh ini ayat. Coba lihat. Ayat 1 bilang, kamu dahulu sudah mati. Kok ayat 2 bilang, kamu hidup di dalamnya. Jadi yang benar mati atau hidup? Hidup atau mati? Hidup dalam kematian dia penama. Hidup dalam kematian. Kamu dahulu sudah mati. Kapan? Waktu kamu berdosa. Ini memang harus kita mengerti kalau orang mundur jauh sekali sampai di Kejadian.
Waktu Tuhan menempatkan pertama kali manusia di Taman Eden, lalu Tuhan tanam juga di situ pohon, yang Tuhan bilang begini, jangan makan buah pohon itu, kalau engkau makan engkau pasti mati. Akhirnya manusia makan enggak? Makan juga. Mari kita tanya, setelah dorang makan, dorang mati enggak? Mati enggak? Nyanda. Bukan cuma enggak mati, berumur panjang lagi, dapat anak banyak, dapat keturunan banyak. Nah sekarang orang mesti pikirkan ulang, Tuhan salahkah? Waktu Tuhan bilang, kalau engkau makan buah itu engkau pasti mati. Bukan mungkin mati, bukan kira-kira mati, tapi Tuhan bilang pasti mati. Kenapa setelah makan tidak mati? Kenapa setelah makan tidak mati? Akhirnya orang harus memikirkan ulang, Tuhan salah bilang, Tuhan salah ngomong, atau orang yang salah mengerti. Akhirnya di dalam teologi kita mengerti, mati selalu bisa berarti 3 hal. 1, mati secara jasmani, putus napas. Yang kedua, mati secara rohani, yaitu putus hubungan dengan Allah. Yang ketiga, mati di dalam kebinasaan, di dalam kekekalan. Yang Tuhan katakan di kejadian itu adalah mati secara rohani. Karena itu memang dorang tidak mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Mati jasmani maksudnya putus nafas, mati rohani maksudnya putus hubungan dengan Allah. Dan karena itu setelah manusia makan, Alkitab bilang manusia diusir dari Taman Eden. Kata diusir dari Taman Eden, kata keluar dari Taman Eden tidak berarti terjadi perpindahan tempat secara teritorial. Misalnya ketika orang tanya, dia sudah keluar dari Kawangkoan, mungkin maksudnya Sopigi di Amurang, mungkin maksudnya Sopigi di Tomohon. Tapi keluar dari Taman Eden tidak berarti berpindah secara teritorial, tapi keluar dari Taman Eden maksudnya sejak hari itu manusia tidak punya hubungan intim dengan Allah. Manusia terusir, manusia tersingkir dari hadirat Allah. Sejak hari itu manusia putus hubungan dengan Allah. Dan secara simbolisasi Alkitab bilang, Tuhan perintahkan malaikat jaga pintu masuk keluar itu dengan pedang yang bernyala-nyala supaya jangan manusia datang kembali. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak itu manusia putus hubungan dengan Allah. Sejak itulah manusia dikatakan mereka sudah mati. Itu yang Paulus terangkan di Efesus pasal 2. Kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran, oleh dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Sebenarnya kami juga sama. Paulus bilang, orang semua adalah orang berdosa. Dan karena itu mulai 3, 4, 5, 6, 7. Dia bilang tetapi Allah yang berlimpah-limpah dengan rahmat telah menghidupkan kembali, telah membangkitkan kita dari kematian. Saudara perhatikan dia pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh Rasul Paulus di Efesus 2. Di ayat 1 dia bilang kamu sudah mati. Lalu ayat 3, 4, 5, 6, 7 dia bilang Allah menghidupkan kamu. Allah membangkitkan kamu, sehingga muncul kesimpulannya di ayat 8 dan 9. Harusnya itu terang saya hafalkan. Ayat 8, 9 Efesus 2 apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah perhatikan kalau kita potong-potong itu jadi 6 kalimat pendek yang betul-betul menghancurkan konsep jasa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sampai di situ orang langsung simpulkan yang benar secara Alkitabiah menurut konsep Efesus 2. Satu kali lagi. Keselamatan itu adalah pakai contoh Randi atau Nietzsche? Kita jawab, yang benar secara Alkitabiah pakai contoh kedua. Keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Maka gereja Calvinis, gereja Reform, gereja Masehi Injili di Minahasa, yang adalah gereja Reform, yang adalah gereja Calvinis, seharusnya memegang teguh konsep doktrin bahwa keselamatan itu harus menggunakan konsep monergisme. Dari kata mono, satu, tunggal, sepihak. Jadi menurut Alkitab,
keselamatan itu bukan hasil kerjasama Allah dan manusia. Manusia tidak ada sumbangsi. Karena itu Paulus bilang, kamu sudah mati. Kalau kamu sudah mati, untuk apa ini mau terangkan? Manusia sudah mati, ada jasa apa dia? Saudara pikirkan. Sudah mati, ada sumbangsi apa? Kenapa harus menggunakan kata mati? Untuk menerangkan, you tidak ada jasa. You tidak ada peran. Anda betul-betul pasif. Dan karena itu Alkitab konsep keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah. Inilah kemudian Paulus simpulkan. Sebab karena kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Tapi kita terima. Kalau keselamatan itu karena torang pejasa, tidak bisa disebut kasih karunia. Tidak bisa disebut anugerah. Kita kasih contoh. Misalnya ibu bilang begini Pak kita, pendeta suka doi 1 juta, suka. Pendeta tuh doi 1 juta so ada, mar bapak col dulu pak orang pekobong 1 minggu. Lalu kita pi bapak col 1 minggu pak ibu pekobong, kong akhirnya ibu kasih tuh 1 juta. Kita mau tanya, tuh 1 juta yang kita dapat oleh setelah kita bapak col 1 minggu, itu hadiah atau upah? Apa beda upah dan hadiah? Upah artinya sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan sesuatu terlebih dahulu. Oke? Hadiah adalah sesuatu yang kita terima tanpa melakukan apa-apa. Alkitab konsep keselamatan itu hadiah. Bahasa lainnya anugerah. Bahasa lainnya kasih karunia. So, lihat, itu pilihan kata. Alkitab bilang gereja-gereja reform, gereja-gereja Calvinis, gereja-gereja yang Injili mengatakan keselamatan itu mesti mengandung konsep monergisme. Keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah. Tidak ada jasa, tidak ada peran, tidak ada sumbangsi sedikit pun dari kita. Karena kita sudah disebut sudah mati. Kamu sudah mati, ada peran apa, ada sumbangsi apa? Dan kalau saudara masih tidak setuju dengan pernyataan ini, pikirkan kalimat berikut ini. Kalau seandainya manusia boleh pergi ke sorga dengan usahanya, kalau seandainya manusia boleh selamat dengan jasanya, untuk apa Yesus Kristus harus turun dari sorga? Untuk apa Yesus Kristus harus menderita dan mati di atas kayu salib? Pikirkan kalimat itu. Satu kali lagi saya ingin kita pikirkan, renungkan. Kalau seandainya manusia boleh selamat dengan usahanya, kalau manusia boleh pergi ke sorga dengan perjuangannya, kalau seandainya manusia ternyata boleh selamat dengan sumbangsinya, untuk apa Yesus Kristus harus turun dari sorga, menderita dan mati di atas kayu salib? Kalau ternyata kita boleh ke sorga dengan usaha kita, artinya kematian Yesus Kristus itu sia-sia, tidak ada guna, mubasir. Ngapain Yesus mati di salib kalau ternyata orang boleh pergi sendiri? Gak bisa. Karena itulah Yesus mesti datang, Yesus mesti turun, Yesus mesti berdarah-darah, Yesus mesti mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena hanya itu jalannya. Hanya itu caranya. Dia datang untuk membayar hutang. Kita adalah orang-orang berhutang. Alkitab kadang-kadang menggunakan istilah dosa itu dengan hutang. Misalnya kalau sudah membaca doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan situ sebenarnya berarti hutang. Ampunilah akan hutang-hutang kami. Semua kita orang berdosa, semua kita orang-orang berhutang. Masalahnya kita tidak mampu bayar orang pe utang. Orang tidak mampu bayar. Tetapi ada pihak yang bersedia bayar. Saudara perhatikan kalimat berikutnya. Perhatikan kalimat berikut. Saya yakin keselamatan itu mahal. Keselamatan itu nyandak gratis. Keselamatan itu bukan hadiah. Keselamatan itu mesti bayar. Masalahnya ndak ada orang yang mampu bayar. Tapi Yesus bersedia datang untuk bayar.
akan terangkan lebih lanjut tentang istilah ini. Kadang-kadang orang salah mengerti tentang gratis, anugerah, hadiah. Kasih contoh. Kira-kira 10 tahun lalu waktu saya masih pelayanan di Tondano, satu waktu setelah selesai pelayanan ibadah minggu, satu syamas, waktu itu syamas panggil pendeta, orang mau pergi pelayanan di Malalayang boleh. Lalu kami pergi kira-kira 7 atau 8 orang, orang pergi di Malalayang, di Prof. Kando. Setelah itu, setelah pelayanan doa, orang pulang. Nah waktu ya dasar orang gunung pergi di sana panas kan, orang singgah, lalu dia bilang saya singgah di es. Jadi habis pelayanan orang singgah di tanpa es. Nah saudara, taruh kira ini contoh-contoh yang sangat sederhana tapi menolong membangun konsep teologi yang benar. Setelah orang 7 orang atau 8 orang kelar to es, setengah jam ndak habis to es, ndak ada tuh satu orang pun mau berdiri. Kita pikir-pikir kenapa ndak mau berdiri ini satu orang pun. Kita menduga jangan-jangan dorang pikiran sama dengan kita. Siapa berdiri lebih dulu mungkin akan diminta pertanggungjawaban. Waktu itu saudara, kita ingat kita pedoi kurang mau bayar kira-kira 3 atau 4 orang. Mar kalau kita bayar cuma 3 atau 4 orang, padahal cuma itu tapedoi, nanti tuh lain bilang, ini pendeta pilih-pilih. Mar saya berani bertaruh. Saya tidak pernah memanfaatkan kependetaan saya untuk minta gratis-gratis. Enggak. Kadang-kadang kita bersedia bayar. Tapi bukan itu ceritanya. Setelah itu, tuh syamas yang dah panggil, sudah taruh kira, dia pergi di kasir. Nah waktu dia pergi kasir, orang baku tanya dia mau bayar ini atau enggak. Tapi paling adil lah BMM. Adil kan BMM bayar masing-masing. 3 menit kemudian dia balik dari kasir, kong dia bilang begini, Marjo, semua terus terang, semua pulang Tondano. Waktu dia bilang Marjo semua terus terang, rame-rame tuh orang begini. Kong ini, maksudnya tuh bagaimana? Apa dia bilang? Sudah beres. Waktu dia bilang sudah beres, rame-rame tuh orang bilang begini. Jadi gratis dang? Dia bilang iyo. Sekarang kita mau tanya. Berdasarkan cerita tadi. Orang tanya, gratis dang? Tuh Syamas bilang, iyo. Sekarang kita tanya, gratis maksudnya ndak bayar? Kata gratis di situ maksudnya tuh ndak bayar? Sudah paham kita pe pertanyaan? Kata gratis di situ maksudnya ndak bayar? Nyanda. Mark apa waktu orang bilang gratis dia bilang iyo. Itu dia. Tuh itu sebenarnya mesti bayar. Nyanda gratis kan? Mesti bayar. Marpe sampai 4 orang sejadi gratis karena ada yang bayar akang. Tuh Syamas tadi. Saudara paham? Kata gratis tidak selalu berarti tidak bayar. Demikian juga dengan keselamatan. Keselamatan itu nyandak gratis. Keselamatan itu nyandak cuma-cuma. Mesti bayar. Masalahnya orang tidak mampu bayar. Mesti bayar marpe sampai orang so jadi gratis. Karena ada yang bayar akan dia penama Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Kristus. Orang harusnya bayar. Mar Tuhan bilang kamu tidak mampu bayar, kita bayar akan. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Artinya apa? Orang berdosa mestinya dihukum mati. Kenapa Yesus mesti mati? Karena itu cara membayar dosa kita. Waktu di atas kayu salib, ada kalimat-kalimat yang sangat indah yang diucapkan oleh Yesus. Saudara pernah dengar istilah 7 perkataan salib? Salah satu dari 7 perkataan salib. Yesus bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang kita pikirkan lebih serius satu kalimat itu. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Semua orang. Betul enggak? Saudara, kita mau tanya, apakah Herodes enggak tahu yang dia perbuat? Apakah Pilatus enggak tahu yang dia perbuat? Apakah imam-imam kepala tidak tahu yang dia perbuat? Sementara Alkitab bilang memang mereka bermufakat mencari cara untuk membunuh Yesus. Apakah Pilatus tidak tahu yang dia perbuat? Apakah Yudas tidak tahu yang dia perbuat? Apakah Anda dan saya yang ada di ruangan ini memang sampai hari ini yang tahu mana itu dosa, mana itu nyanda?
Siapa berani berkata kita nen tahu mana tu dosa mana tu ndak? Siapa di sini yang bilang kita nen tahu mana tu dosa mana tu ndak? Dengan kata lain, saya berani mengatakan sebenarnya torang so tahu mana perbuatan dosa mana tu nyanda. Betul ndak? Torang so tahu kan? Kalau torang so tahu, kenapa Yesus waktu di atas kayu salib berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Atau jangan-jangan hanya Yesus yang tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah tahu? Tak mungkin kan? Yesus tahu karena dia maha tahu, karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan dia maha tahu, dia tahu bahwa orang sebenarnya so tahu. Kalau dia so tahu bahwa sebenarnya orang so tahu, apa artinya kalimat itu? Saya ingin terangkan ini. Kita minta, Dek boleh tidak lama? Boleh datang sini 1 menit? Boleh. Itu ibu, anak. Oke. Di sini Dek. Sudah perhatikan nih. Saya berusaha menerangkan ini seterang benderangnya. Dek kelas nama apa? Ya? Kiral. Kiral kelas berapa? Kelas 7. Itu mama. Papa ada? Di kantor. Mama. Oke, Kiral kelas 7 itu kelas 1 SMP kan. Kiral pendeta boleh tanya, kalau badusta bagus enggak? Kalau bawa pukul orang bagus enggak? Kalau balu dapat orang bagus enggak? Kalau cerita jahat orang bagus enggak? Ibu, ini cuma contoh. Satu waktu Kiral ambil batu, kong dia lempar orang pe oto. Oto baru, oto mahal baru keluar dari dealer tadi pagi. Belum Ricky kasih tuh setoran pertama, cuma contoh. Datang yang punya oto bawa-bawa balak, dia ngamuk, siapa dah saya picah tapi oto. Dan Ibu Solia, dia yang lempar. Sekarang Ibu punya 2 pilihan untuk bersikap. 1, Ibu bilang begini, Om sana dia tuh udah lempar. Tapi anak dia terserah aja Om mau baking apa. Memang kok dia yang lempar, mana-mana aja Om mau baking apa pada dia. 2, Ibu bilang begini, Om jangan marah pada dia. Dia tapi anak. Hitung berapa DP kerugian. Biar kita susah kita mau ganti marjang baking apa-apa pada dia karena dia yang tahu apa-apa. Ibu akan pilih 1 atau 2 di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksinya. Saya bertanya. Ibu mau pilih 1 atau 2? 2, puji Tuhan haleluya. Sekarang tak mau tanya, Kiral, badusta bagus atau enggak? Lempar orang POTO bagus atau enggak? Ibu, tadi ibu bilang, Om jangan marah pada dia. Biar kita susah, kita mau ganti. Om jangan bikin apa-apa pada dia, karena dia yang tahu apa-apa. Ibu bilang dia yang tahu apa-apa, kita baru cek dia tahu apa-apa. Bahkan dia tahu dan lempar orang POT itu salah. Kenapa ibu bilang dia yang tahu apa-apa? Surah ikut ya. Saya yakin di balik kata-kata dia belum tahu apa-apa atau dia yang tahu apa-apa, sebenarnya ibu so tahu bahwa dia so tahu apa-apa. Tapi kalimat itu kadang-kadang artinya adalah kalimat pembelaan. Ibu mengerti apa maksud? Sekarang saudara mengerti kata-kata Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat itu adalah kalimat pembelaan. Yesus so tahu orang semua sadar orang pedosa. Tapi hari itu di hadapan Allah yang bersiap mencurahkan murkanya karena dosa, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan kita. Harusnya kita mati, harusnya kita binasa, harusnya kita dicampakkan dalam neraka. Tapi hari itu Yesus merentangkan tangannya di hadapan Allah dan manusia. Dia merentangkan tangannya dan berkata, Bapa, jangan marah pada orang. Orang yang tahu apa-apa. Kita
tanggung semua dong pesalah. Saudara paham? Kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh nabi manapun, oleh rasul manapun, oleh pemimpin agama manapun. Satu-satunya pribadi yang mengucapkan kalimat itu adalah Yesus Kristus. Inilah tindakan pembelaan yang paling agung yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudara beri tepuk tangan satu kali lagi untuk Tuhan Yesus. Makasih. Silahkan duduk. Kita membutuhkan anugerah. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita. Kita tidak mungkin selamat dengan perjuangan kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Harusnya karena Allah adil, harusnya dia menghukum kita. Tapi akhirnya Alkitab bilang, Allah bukan hanya maha adil, dia maha kasih. Dan dia memilih untuk menebus kita. Amin. Karena itu Alkitab bilang, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan bukan hasil kerjasama Allah dan manusia. Keselamatan bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita. Maka kita disebut Kristen, kita disebut benar, dan kita memperoleh hidup yang kekal justru pada saat kita mengakui keselamatan itu anugerah, keselamatan itu kasih karunia, keselamatan itu tindakan sepihak dari Allah di dalam Yesus Kristus. Justru ketika kita berkata saya boleh selamat dengan usaha saya, kita selamat karena peran kita, Anda tidak mungkin selamat. Inilah konsep kekristenan. Amin. Karena itu Paulus bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itulah yang memicu juga reformasi gereja. Waktu itu gereja baru satu. Maksudnya gereja Katolik itu bukan Roma Katolik, tapi maksudnya gereja baru satu. Gereja tahu enggak keselamatan itu karena anugerah? Tahu. Tapi apakah gereja berdiri pada pengajaran yang benar? Gereja tahu keselamatan karena anugerah. Tapi apakah hanya anugerahnya? Enggak. Gereja bilang enggak. Anugerah plus jasa kita. Anugerah plus perbuatan kita. Dan karena itu Martin Luther berdiri mempertaruhkan nyawa. Dia bilang gereja salah. Pemimpin gereja salah mengajarkan. Dia membaca Alkitab. Lalu dia bilang, kecuali kamu yakinkan saya dengan firman, saya akan mundur. Tapi di sini saya berdiri untuk mengatakan keselamatan itu karena anugerah. Sola gratia. Kata sola itu penting. Kata sola itu yang tidak ada dalam gereja. Sola artinya hanya. Hanya anugerah. Dan kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena iman, sola fide. Bukan karena perbuatan baik kita. Ketika kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengakui bahwa hanya oleh Kristus saja kita diselamatkan. Maka kita disebut orang beriman. Ketika kita beriman, maka yang dipandang Tuhan pada kita bukan kita, tapi Kristus yang di dalam kita. Maka kematian Kristus itu sering disebut dengan substitusi. Substitusi artinya penggantian. Waktu Kristus disalib, Allah melihat kita yang dosanya ditanggungkan kepada Kristus. Dan waktu kita beriman, Allah tidak melihat lagi dosa kita, tapi Allah melihat Kristus yang di dalam kita. Ini dalam istilah teologi substitusi. Terjadi penggantian. Karena itu satu kali lagi saya kutip Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Inilah doktrin yang membedakan ajaran Kristen dan bukan Kristen. Ajaran Kristen dan bukan Kristen. Salah satunya adalah terletak pada doktrin keselamatan. Poin kedua, saya ingin menanggapi
tentang pernyataan, apakah benar sekali selamat tetap selamat? Atau kita ganti, apakah keselamatan itu bisa hilang? Saya menanggapi ini karena beberapa hari lalu ada teman mengirimi saya video. Setelah saya periksa ternyata itu video 3 tahun lalu, tapi kemudian viral lagi. Karena ada seorang pengkhotbah, saya akan menerangkan ini biar orang juga tahu. Henny Christianus. Mungkin saudara paling tidak pernah lewat di beranda saudara-saudara. Dia pengkhotbah yang sangat populer, yang nonton dia khotbah-khotbah di YouTube, di TikTok, di Facebook banyak, beribu-ribu, puluhan ribu. Tapi beberapa minggu lalu ada seorang kirimi saya potongan kalimat khotbahnya. Dia bilang begini, saya tidak setuju dengan teori Calvinis yang mengatakan selamat sekali selamat tidak selamat. Satu kali lagi, ini kata-katanya dia. Saya periksa ini video kapan sih? Lacak-lacak, oh ini sebenarnya video 3 tahun lalu tapi diungkit lagi karena memang beberapa minggu lalu dia kasih pernyataan yang sangat tidak bagus dalam kekristenan kan. Karena dia bilang, tidak ada di Alkitab perintah untuk bacalah firman. Yang ada kata renungkanlah firman Tuhan. Lalu semua apologet Kristen memberi tanggapan. Ini pernyataan yang sangat berbahaya. Tapi kita tidak mau tanggapi itu. Yang kita mau tanggapi adalah waktu dia bilang begini, saya tidak setuju dengan teori Calvinis yang mengatakan sekali selamat tidak selamat. Saudara, kalau setelah belajar konsep keselamatan, teologi keselamatan, pandangan keselamatan dari gereja Reform, gereja Calvinis, saudara akan mengatakan kalimat itu dua-duanya salah. Dan saya sebagai pendeta Gemim berhak memberikan pembelaan terhadap pendirian iman Kristen. Karena orang petata gereja menyebut diri orang gereja Calvinis, gereja Reform. Maka orang akan mengatakan kalimat itu salah, berbahaya, menyesatkan. Pertama, ketika dia mengatakan teori Calvinis. Calvinis tidak pernah berteori. Calvinisme hanya mengungkapkan ulang, mengucapkan ulang apa yang ada dalam Alkitab. Yang kedua, dia pernyataan dia tidak setuju konsep sekali selamat tetap selamat. Atau dengan kata lain, menurut dia sebenarnya keselamatan itu bisa hilang. Saya akan tanggapi ini dan mari orang belajar. Masih boleh? Masih boleh? Kita akan tanggapi ini. Mumpung ini live, supaya juga banyak ini didokumentasikan. Benar enggak tuh pernyataan itu? Yang kita sobantah, itu bukan teori Calvinis. Tapi memang Calvinis, gerakan Calvinisme lah yang mengumandangkan itu. Memasyurkan Injil dengan bahasa sekali selamat tetap selamat. Tapi itu bukan teori Calvinis. Mereka hanya mengucapkan ulang apa yang ada dalam Alkitab. Salah satu ayat yang menerangkan keselamatan itu bersifat pasti. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Pernyataan sekali selamat tetap selamat adalah pernyataan yang benar. Salah satu ayat dasarnya adalah yang torang baca tadi. Yohanes 10. Coba saudara baca ulang dengan teliti, dengan hati-hati. Ayat yang torang baca tadi. Yohanes 10 ayat 28. Yesus bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal. Kita akan telaah ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Pertama istilah diberikan. Keselamatan itu bukan hasil torang pe usaha, tapi Yesus bilang kita yang kasih. Keselamatan itu diberikan, tapi itu sudah diterangkan tadi. Sekarang Yesus pakai istilah apa? Terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus tidak bilang begini saudara, kalau kamu percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang baik. Aku akan memberikan sejahtera. Aku akan memberikan umur panjang. Aku akan memberikan hidup yang nikmat. Bukan itu yang Yesus bilang. Yang Yesus bilang apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal. Saudara pikirkan, apa artinya hidup kekal? Hidup kekal itu apa? Hidup kekal? Ya hidup kekal no. Unlimited. Saudara-saudara yang belajar matematika dulu, ada tuh simbol begini. Itu apa itu? Tak terhingga. Betul enggak? Kalau di belakang 0, minus tak terhingga. Kalau di atas 0, tak terhingga. Positif. Hidup kekal artinya hidup kekal. Jadi kata itu saja sudah cukup. Yesus bilang semua orang yang percaya kepadaku, aku berikan hidup kekal. Artinya begini, kalau keselamatan boleh batal,
Bukan hidup kekal dia penama. Hidup sementara dia penama. Kalau keselamatan boleh hilang, bukan hidup kekal dia penama. Namanya hidup kekal. Hidup kekal ya hidup kekal. Apakah Yesus tidak tahu kemungkinan buruk ketika orang beriman kepada Yesus Kristus? Mungkinkah mereka masih bisa berdosa? Mungkinkah mereka bisa salah? Mungkinkah mereka bisa berontak? Yesus tidak tahu itu. Yesus tahu tidak? Yesus tahu. Atau saya pertegas, setelah Alkitab bilang setelah kamu beriman, Yesus bilang aku memberikan hidup yang kekal. Sebelum kita lanjut, menurut saudara, orang beriman masih bisa berdosa enggak? Masih. Orang yang beriman sejati kepada Yesus Kristus bisa berdosa enggak? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi ada perbedaan antara ketika bicara tentang dosa antara orang beriman dan tidak beriman. Ada dua istilah yang penting. Perhatikan. Orang beriman bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Saudara perhatikan istilahnya, jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan sejati, mereka mungkin bisa jatuh, tapi mereka tidak mungkin hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa artinya dia sebenarnya nemau, dia sebenarnya tidak rencana, dia sebenarnya tidak sengaja, dia sebenarnya nyanda pernah meniatkan itu. Tapi karena kondisi tertentu, dia kesandung, dia jatuh. Tapi orang-orang yang tidak beriman, dia hidup dalam dosa. Bahkan bukan cuma hidup dalam dosa, menikmati dosa. Merasa enjoy dalam dosa. Bahkan ketika ditegur, ketika dikritik, ketika diancam, bahkan ketika mendengarkan seruan-seruan yang sangat keras dari mimbar-mimbar gereja yang menuntut pertobatan, dia bahkan berani mencari cara untuk melakukan serangan balik dan melakukan perlawanan. Tapi orang-orang yang jatuh dalam dosa, ketika mereka ditegur, mereka malu terhadap dosa. Mereka takut kepada Allah. Dan mereka kembali kepada Tuhan memohon pengampunan. Kenapa? Karena Alkitab bilang salah satu yang Tuhan berikan kepada orang beriman adalah Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Yohanes mengatakan kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan orang tentang dosa. Dia akan menuntun orang kepada kebenaran. Maka kalau orang beriman, ketika mungkin suatu ketika dia jatuh, Roh Kudus akan menginsafkan dia, mengingatkan kawan, salah. Kembalilah, bertobatlah, minta ampun. Dan karena itu Roh Kudus akan membangkitkan rasa sedih terhadap dosa, rasa malu kepada Allah, dan keinginan untuk kembali. Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Sudah tahu cerita itu? Dia waktu bersinah, ini dosa tidak main-main. Tapi Tuhan kirim Nabi Nathan untuk berikan dia teguran keras, bahkan kalau boleh ancam dia. Waktu dengar itu, dia ketakutan, dia menangis, dia minta ampun, dan dia janji untuk kembali dan hidup suci. Tuhan terima dia. Daud pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tidak hidup dalam dosa. Ketika orang beriman, masih bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi pasti dia tidak hidup dalam dosa. Pertanyaannya, setelah orang berdosa, apakah Tuhan akan batalkan keselamatan yang sudah diklaim waktu kita beriman? Justru ayat yang orang baca malam ini akan menjawab, enggak. Contoh tadi, Ibu, apa tadi namanya? Atau kita ganti Jo. Apa teh? Randi, waktu kecil dulu pernah nakal? Atau enggak? Memang dari kecil anak manis, ada di mak papa sini. Pernah nakal? Enggak pernah. Oh, gitu. Pernah mama atau papa marah sekali? Pernah ada papa gedeng ban? Pernah. Marah waktu mama marah atau papa marah sekali? Bahkan sampai bagi gedeng ban. Pernah enggak mama bilang begini? Anak,
Bungkus tapi baju, mari joro pi kantor capil. Mau apa mak? Mau pi bilang pada orang hapus nganape nama dari kartu keluarga. Pernah? Nyanda. Semarah-marahnya DP papa. Mungkin dia akan hajar. Tapi dia akan tetap menjadikan anak. Dia tidak akan pernah buang. Saudara tahu? Itu yang dikatakan oleh surat Ibrani. Yang ku kasihi akan ku sesah. Yang ku anggap anak akan ku hajar. Apa yang akan terjadi ketika kita beriman lalu kita jatuh dalam dosa? Mungkin Tuhan menghajar kita tapi tidak mungkin membatalkan keselamatan. Dari mana orang tahu? Karena Yesus bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yang kedua, dan mereka pasti tidak binasa. Yang ketiga, sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Yang keempat, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bagi saya, ayat ini ayat yang paling indah, paling menghibur, paling kuat dasarnya bahwa sekali selamat, tetap selamat. Amin. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus seharusnya tidak ada kekhawatiran lagi. Bagaimana kita kepastian hidup kekal? Yesus bilang, tidak usah khawatir. Perhatikan ulang 4 kalimat yang Yesus pakai di situ. 1, dan aku memberikan hidup yang kekal. Baru dia nama hidup kekal. Kalau boleh batal, kalau boleh hilang bukan hidup kekal, itu hidup sementara. Saudara paham? Yesus telah menggunakan kata hidup kekal. Berarti termasuk segala resiko, segala akibat, segala kemungkinan buruk yang akan terjadi pada orang-orang beriman itu tetap tidak akan membatalkan jaminan Kristus bahwa Anda dan saya akan hidup kekal. Amin. Yang kedua, Yesus bilang, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yang kedua, dan mereka pasti tidak binasa. So bilang hidup kekal, tambah lagi pasti tidak binasa. Tak cukup itu. 1 kali lagi Yesus bilang, sampai kapan? Sampai kamu jatuh dalam dosa. Kalau kamu jatuh dalam dosa, batal. Begitu? Tapi Yesus bilang apa? Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kapan tuh selama-lamanya? Enggak tahu. Ya selama-lamanya. Lalu orang mungkin khawatir. Ini jaminan kuat enggak? Muncul kalimat keempat. Yesus bilang, tidak ada satu setan pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa apapun yang akan merebut mereka dari tanganku. Yesus kasih DP jaminan, kita yang akan genggam mereka. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, penguasa, otoritas tertinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia, maka berarti ayat ini cukup untuk menjadi jaminan. Keselamatan itu tidak akan hilang. Amin. 1 kali lagi kita bilang, ayat ini adalah ayat yang paling menghibur. Yesus bilang, kamu tidak akan binasa. Kamu akan selamat. Kamu akan beroleh hidup kekal. Tapi muncul 2 persoalan. Sebenarnya semua ini telah diterangkan oleh konsep Calvinisme. Pertama, orang tanya yang bersifat menggugat, bagaimana kalau dia murtad? Bagaimana kalau dia murtad? Apakah dia tetap selamat? Tadi kan kita cuma bicara bagaimana kalau dia berdosa? Ya saya sudah jawab berdasarkan surat Ibrani. Ketika orang berdosa, yang Tuhan lakukan mungkin Tuhan hajar, mungkin Tuhan pukul, tapi tidak akan batal untuk keselamatan. Pertanyaannya, mau enggak orang dihajar tiap hari? Pastinya enggak kan? Karena itu Tuhan tuntut, kamu harus hidup kudus. Tapi soal sekarang begini, saya pertegas. Bagaimana dengan murtad? Sudah tahu arti murtad? Dulu dia beriman, sekarang dia meninggalkan Kristus, meninggalkan gereja. Bahkan setelah dia di agama seberang, dia menghina Kristus, menghina gereja, menghina Alkitab. Dia murtad. Bagaimana? Andi, kalau dia murtad, bagaimana? Dia tetap selamat gak? Berarti keselamatan bisa hilang. Masih boleh berpikir? Serius kan tuh pertanyaan-pertanyaan ini? Memang mau bahas doktrin sakit kepala ya? Mar percayalah,
kita akan melihat betapa indahnya mutiara-mutiara yang Tuhan taruh di Alkitab. Dan tugas kita menggalinya. Satu kali lagi, torang tadi sob beres. Keselamatan itu tidak akan hilang. Siapa yang bilang? Yesus Kristus. Ketika dia berdosa, tetap tidak hilang. Mungkin Tuhan hajar, mungkin Tuhan pukul, mungkin Tuhan cambuk, mungkin Tuhan hukum. Sama dengan torang bacaan minggu ini kan. Tuhan hajar bangsa Israel, tapi tidak untuk membinasakan mereka. Buktinya Tuhan bilang, ini seba diri rumah, tetap bekerja, tetap beranak, tetap ini akan dipelihara. Tuhan menghukum tapi tidak memusnahkan. Tapi oke, orang kembali. Bagaimana dan kalau murtad? Tadi kan dosa mungkin umum, sekarang murtad. Saya dulu lama juga memikirkan ini. Tapi puji Tuhan, Calvinisme telah memberikan jawaban. Jadi menurut saya, bukan karena saya pendeta mengatakan kalimat yang berikut. Saya sebagai orang Kristen merasa sangat bersuka cita karena orang pendiri Gemim, orang founding father Gemim memilih gereja ini gereja Calvinis. Bukan gereja karismatik, bukan gereja yang macam-macam. Artinya fondasinya jelas. Calvinisme menjawab, kalau dia murtad, justru itu tanda dia tidak pernah beriman sejati. Sudah paham maksudnya? Karena kalau dia pernah beriman sejati, salah satu yang Yesus klaim, dia tidak akan terlepas dari tanganku. Kalau dia terlepas, artinya selama ini dia tidak pernah digenggam. Sudah paham? Logika itu masuk akal kan? Yesus bilang tidak mungkin satu orang mau ambil dari kita petangan. Siapa? Ada yang lebih kuat dari kita? Tidak ada. Malah di ayat 29, aku dan Bapa adalah satu. Bapa lebih besar dari siapapun dan aku dan Bapa adalah satu. Yesus telah mengklaim, maka ketika ada orang murtad, Calvinisme justru bilang, murtad itu justru tanda. Memang dia selama ini tidak beriman. Mar dulu pendeta, itu cuma casing. Itu cuma tampilan luar. Tapi sebenarnya dia tidak beriman sejati. Kalau dia beriman sejati, dia tidak mungkin murtad. Meskipun murtad itu ada dua macam. Satu, ada orang yang sekian lama murtad, tapi belakangan balik lagi. Kalau yang kedua, murtad sampai selama-lamanya sampai mati tidak balik. Saudara, ada contoh tidak di Alkitab? Ada. Yudas dan Petrus. Dua-dua murtad, dua-dua menyangkal Yesus, dua-dua menghina Yesus, dua-dua membelakangi Yesus. Tapi perbedaannya adalah yang satu kembali, yang satu nyanda. Karena itu Alkitab bilang Yudas memang ditentukan untuk binasa. Yudas dan Petrus sama-sama murtad. Sama-sama menyesal. Martus satu cuma sampai menyesal, yang satu menyesal dan bertobat. Itu tanda memang dia dipilih, dan itu tanda memang dia adalah orang beriman. Karena kondisi tertentu dia jatuh, karena kondisi tertentu dia salah, karena kondisi tertentu dia salah mengambil keputusan, karena kondisi tertentu dia murtad. Tapi bersabarlah. Siapa tahu dia akan kembali karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi orang yang murtad sampai mati soalnya tidak balik. Itu Calvinisme bilang justru tanda dia tidak pernah beriman. Maka murtad justru tanda dia tidak pernah beriman. Karena itu orang murtad kehilangan keselamatan tidak? Bukan cuma kehilangan, memang dia belum pernah dapat. Terakhir, ada yang komplain begini. Kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, apapun yang terjadi, orang mau jungkir balik bagaimanapun di dunia ini tetap tidak akan membatalkan keselamatan. Bukankah orang akan berpikir seenaknya? Kan tetap keselamatan tidak mau hilang, tidak mau batal. Mari orang hidup dalam dosa, hidup seenaknya. Tetap kok mau masuk surga. Taruhlah kita di surga kurang jadi tukang sapu. Taruhlah kita kurang duduk di kursi belakang. Tetaplah kok di surga. Apa susahnya sih? Mari kita hidup seenaknya. Mari kita hidup dalam dosa. Betul enggak? Seolah-olah memang ajaran ini membuka bahaya pada kemungkinan orang berpikir macam-macam. Betul enggak? Iya toh?
Orang akan berpikir begitu. Mark Calvinisme su antisipasi. Justru Calvinisme bilang lagi, orang-orang yang berpikir seperti itu justru dia bukan orang beriman. Saudara paham? Kalau dia orang beriman, dia tidak berani berpikir begitu. Justru dia akan menghargai pengorbanan Kristus. Dia akan hidup dalam kesucian. Dia akan berhenti berbuat dosa. Dan bagaimanapun beratnya perjalanan bersama Kristus, dia akan menjalani itu. Memang keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan supaya kita berbuat baik. Orang tadi cuma baca Efesus 2 ayat 8-9. Tapi ayat 10 bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Amin. Saya akan segera mengakhiri ini dengan satu cerita yang sebenarnya ada dalam Alkitab. 1 jam lewat 5 menit, Kang. Semua kelar. Saudara, di dalam Alkitab, saudara tahu cerita itu cerita yang sudah sangat populer, yang saudara sudah kenal sejak masih di sekolah minggu. Ada seorang anak, cerita itu adalah lebih populer dengan istilah anak bungsu. Saudara tahu cerita itu? Satu kali, seorang anak datang kepada Papa dan berkata, "Pak, berikan harta yang menjadi bagianku." Apa Papa bilang? "Enggak." Apa kurangnya ngana? Selama ini yang menjadi milik Papa ngana pemilik. Ngana nikmati. Enggak. Sebenarnya sudah dalam hukum Yahudi, anak yang minta warisan padahal dia Papa, Mama masih hidup, itu anak durhaka. Sebenarnya sama aja dengan dia mau bilang begini, "Pak, mati jongana." Jadi anak itu betul-betul durhaka. Nggak bisa Pak, berikan sekarang. Papa bilang, "Nggak boleh nak." Nggak, tetap kasih. Tapi Alkitab bilang akhirnya dengan sedih hati, Papa itu juga kasih kan? Apakah warisan yang diberikan papanya dia pakai untuk memultiplikasi, mengembangkan bisnis, mengembangkan berkat? Karena dia telah belajar manajemen ekonomi yang baik? Nyanda. Kakaknya kasih laporan bahwa dia adik justru pergi menghambur-hamburkan kekayaan papanya. Saudara tahu sebenarnya cerita itu adalah cerita untuk menerangkan anak itu adalah gambaran tentang kita. Dan Papa itu adalah gambaran tentang Bapa di sorga. Setelah anak itu menerima warisan, dia justru pergi dengan sangat naif, tidak menghargai apa yang diberikan papanya. Dia pergi berhura-hura. Dia pergi menghambur-hamburkan segala yang diberikan oleh papanya. Berapa banyak orang Kristen juga seperti itu. Menyia-nyiakan segala potensi, segala kebaikan, segala talenta, segala keunggulan, segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa banyak juga yang akhirnya atau banyak kali kita sia-siakan. Waktu dia banyak uang, mungkin followernya banyak, pendukungnya banyak, pengagumnya banyak, pengikutnya banyak. Tapi datang suatu masa, di negeri di mana dia pergi itu mengalami krisis yang hebat. Bahkan sampai pada satu titik, habislah semua yang diberikan oleh papanya. Dan anak ini mulai menderita. Dulu mungkin dia dikagumi, sekarang mereka yang mengagumi dia mulai pergi. Dulu dia disanjung, tapi sekarang dia tidak punya apa-apa, yang menyanjung dia mulai pergi. Dulu dia selalu dikerubuni karena dia banyak kepunyaan, tapi sekarang dia sendiri. Bukan hanya itu, Alkitab bilang dia mulai kelaparan. Dan dia tidak bisa mengisi perutnya yang lapar. Caranya bagaimana? Dia mulai datang rumah
demi rumah, satu demi satu dia datangi. Pak, tolong aku Pak, aku lapar. Aku sudah beberapa hari belum makan. Tapi tuan rumah itu bilang apa? You bisa kerja apa? Di sini enggak ada makan siang gratis. Bisa urus rumah enggak? Enggak. Bisa bersih halaman enggak? Enggak. Bisa urus apa? Enggak. Kenapa? Karena dulu di rumah anak manja. Nah, saudara-saudara hati-hati. Orang tua yang terlalu memanjakan anak justru menyimpan bahaya di hari depan ketika engkau tidak ada. Sekarang anak ini tidak bisa apa-apa. Semua rumah dia datangi tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi tiba-tiba dia datang di satu rumah. Pak, tolong aku. Aku sudah aku ingin makan. Tidak sudah lapar. Lalu orang kita bilang, di sini semua pekerjaan saya akan cover. Tapi masih ada satu kesempatan. Terus lagi. Sudah tahu arti dalam pandangan Yahudi itu haram. Berarti menggambarkan anak ini sekarang mengalami situasi yang sangat sulit dan pilihan adalah pilihan yang mengerikan. Tetapi itu satu-satunya. Dan akhirnya dia bersedia pilihan. Dia bersedia pilih untuk terus lari. Waktu ini kadang untuk Alkitab bilang rasanya yang ingin makan makanan Pak. Tapi mikirkan. Tapi di titik itu itu akhirnya sesat. Muncul kalimat-kalimat doa dan dia sebenarnya mengagumkan dari hati. Waktu dia di titik terendah, waktu dia dalam titik hancur lebur, tiba-tiba dia sadar, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak makanan, ada banyak pekerja, ada banyak orang upahan. Ada banyak hal yang boleh aku nikmati di sini, di sana. Tapi di sini aku hampir makan makanan babi. Yang menjadi temanku sekarang hanya babi. Baiklah, aku akan pulang. Saudara, jangan tunggu sampai hancur baru engkau kembali kepada Tuhan. Amin. Lalu akhirnya anak itu betul. Dia memilih jalan untuk pulang. Tapi ada yang mengagumkan. Alkitab bilang, waktu anak itu pulang, lalu Alkitab menulis, ketika ayahnya melihat anak itu. Sudah perhatikan? Bukan anak yang lebih dulu lihat papa, tapi papa yang lebih dulu lihat anak. Penafsir Matthew Henry bilang begini, ini seolah-olah ingin menerangkan bahwa papa itu mungkin saban hari tunggu di muka pintu, kapan anakku pulang. Sehingga waktu anak itu pulang, justru dialah yang pertama kali lihat dia pe anak, bukan dia pe anak. Artinya dia berdiri di situ. Sudah tahu, ini adalah gambaran tentang hati Bapa. Dia saban hari menunggu anak-anaknya yang pergi jauh untuk pulang. Amin. Tapi Alkitab bilang kalimat berikut. Waktu ayahnya melihat anak itu, dia berlari-lari mendapatkan anak itu. Merangkul anak itu. Tapi waktu anak itu telah dalam dekapan ayahnya, anak yang mulai kurus, yang mulai sakit-sakitan, yang mulai dalam kepayahan, apakah papa itu bilang, "Kiapa ngana so pulang? Ngana so tobat? So siksa ngana? Ngana so kapok?" Begitu? Nyanda. Papa itu diam. Meski anak itu bilang, "Pa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap papa. Aku tidak layak menjadi anak papa. Jadikan saja aku orang upahan papa. Aku siap." Tapi apakah papa itu bicara? Enggak. Alkitab bilang papa itu merangkul anak itu dan terus membawa sampai di rumahnya. Dia enggak pernah bicara satu kali pun. Allah tidak pernah menghina orang berdosa yang mau kembali kepada dia. Amin. Papa itu bahkan bukan hanya tidak menghina, dia tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun untuk mempermalukan anak itu. Mari sampai di rumah, papa itu bilang pada pembantu, bawa ke sini 4 hal. Saudara pernah tidak perhatikan itu? Bawa kemari 4 hal. Pertama, kenakan jubah yang baru kepada anakku.
Apa yang menyelubungi dia selama ini? Seolah-olah Papa itu bilang, tanggalkan itu. Aku bersedia memberikan dia hidup yang baru. Orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan bersedia lupakan masa lalumu. Dan Tuhan bersedia berikan hidup yang baru. Amin. Sehitam apapun masa lalumu, Tuhan tidak pernah menghina orang-orang yang kembali. Amin. Yang kedua, Papa itu bilang, kenakan cincin di jarinya. Saudara tahu, cincin adalah tanda ikatan perjanjian. Kenapa cincin? Karena sebelumnya tuh anak so bilang begini, kita so ndak layak jadi bapa pe anak, jadi babu pun kita siap. Tapi pemberian cincin itu seolah-olah untuk menegaskan, Papa itu seolah-olah mau bilang, nah, bagaimanapun ngana salah, ngana cincin ini adalah Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerima Kristus menjadi anak dan hidup. Apa itu? Kenakan sepatu yang baru di kakinya. Kaki adalah simbol langkah arah perjalanan hidup. Orang-orang yang berbahaya, Tuhan janji arah hidupnya Tuhan akan bahagia. Amin. Dan kamu bahagia. Apa itu bilang? Sebelumnya lebih yang kedua. Cari sesuatu yang paling kode atau potong dosa, sembelih saja. Kita akan bersuka cita, kita akan bersuka anak yang mati hidup kembali, anak yang hidup ditemukan kembali. Kenapa harus cari sesuatu yang paling kode? Sebenarnya untuk seolah-olah menerangkan kepada Yudhawna di sana, dengan hadir makan kembali, adalah apa-apa. Tapi orang tahu di sisi ada hidup dalam kemewahan. Sebenarnya Yesus telah menciptakan kemewahan itu. Untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kalau semua orang yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan itu bukan materi, tapi hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang kekal. Amin. Itu janji Tuhan. Apakah malam ini mari kita kembali kepada Tuhan. Terima Dia sebagai satu-satu Tuhan yang bersama dan bersedia berjalan bersama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kasih sungguh berterima kasih. Malam ini kami boleh merenungkan kebenaran firman. Kami adalah orang-orang terkutuk. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang layak diberkahi. Maka mungkin kami selama ini berselubungkan atribut-atribut Tuhan dari kami menyimpan dosa. Kenapa kami tidak memberhargai darah Kristus yang telah tercurah di atas demi Saul? Tapi sekarang betapa mahalnya darah itu. Betapa inginnya Tuhan kami beroleh hidup yang kekal. Dan Kristus telah mengerjakan itu dengan tuntas di atas kayu salib. Kami akui kami orang berdosa. Tapi mendengar firman yang barusan, kami tahu kami adalah orang-orang pilihan. Kami diberi kesempatan mendengarkan Injil. Tidak mungkin kalau orang bukan pilihan. Lalu kami diberi kesempatan indah mendengarkan Injil. Kami tahu kami tidak mungkin selamat dengan usaha kami. Kami membutuhkan Kristus. Karena itu ya Yesus Kristus masuklah ke dalam hati kami. Ampunilah dosa kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan pimpinlah hari demi hari kehidupan kami. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan kami alami karena kesetiaan mengikut Kristus. Kami percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau beriman dan tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Peliharalah kami, peliharalah jemaat-Mu ini Tuhan.
baik yang datang malam ini maupun yang tidak sempat datang. Peliharalah pelayan-pelayan gereja ini. Peliharalah semua alat kelengkapan pelayanan gereja ini. Peliharalah kami semua pribadi kami, rumah tangga kami, persekutuan jemaat Ebenezer Talikuran ini. Dan pimpinlah kami dalam damai sejahtera-Mu. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan dalam bentuk uang. Tuhan terima dan kuduskan itu. Sambil Tuhan tetap ajar kami untuk selalu mau berkorban bagi kepentingan gereja Tuhan. Membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, mungkin kami yang datang ada pergumulan. Yang bahkan sampai malam ini kami tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kami seolah-olah di persimpangan jalan. Kami bahkan seolah-olah tidak tahu bagaimana kami akan hidup di hari esok. Tapi kami percaya, kalau bahkan darah Yesus curahkan, kalau Bapa di sorga bahkan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, masakan Tuhan tidak sanggup memelihara hari-hari hidup kami? Kami percaya itu. Engkau tetap akan memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tidak mungkin menelantarkan anak-anak-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Beri kami hikmat. Beri kami selalu rindu untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Beri kami hati yang selalu berpaut kepada Kristus dalam keadaan apapun. Beri kami gairah untuk selalu merenungkan firman Tuhan, membaca, memikirkan, memperkatakan itu, dan melakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Hari ini ada keluarga yang lagi berduka di jemaat ini. Hiburkanlah mereka. Biarpun mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, tapi mereka tidak kehilangan kasih Tuhan. Hiburkanlah. Gantikanlah air mata mereka dengan permata. Duka cita dengan sukacita. Sampai suatu hari kami reuni di dalam kekekalan. Bersama dengan Kristus. Dan itu menjadi pengharapan yang kokoh. Yang tidak tergoyahkan. Suatu hari kelak kami akan berjumpa muka dengan Kristus. Kami akan mengenakan mahkota kehidupan karena anugerah. Dan selama kami masih tinggal di dunia ini, kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk setia mengiring Tuhan sebagai tanda syukur kami, tanda terima kasih kami, cara kami memuliakan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa karena Kristus telah mati untuk kami, maka kami harus hidup untuk Kristus. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian penyegaran iman malam ini. Berkati semua penyelenggara. Berkati semua yang hadir. Berkati kami semua sekarang dan sampai selamanya. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih. Kami akan berakhir doa ini dengan mengucapkan bersama-sama doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang sejujurnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mereka berkata sampai